warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, hari ini kita lakukan kegiatan belajar haji untuk pertemuan yang berikutnya. Untuk itu, Bapak menanyakan kabar dan nama sekalian. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, dalam masa pandemi ini kita harus terus menjaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi perjalanan atau mobilitas. Kemudian anak-anak sekalian, sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, untuk doanya nanti kita akan mulai dengan cara bernyanyi terlebih dahulu. Kita mulai ya, pada itu 1 sampai 3 kita mulai berdoa. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi 2, jadilah jembatan hasrat. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, jadilah kamera spread. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli Dan dengan perjumpaan tadi, mudah-mudahan apa kita akan belajar pada hari ini akan bermanfaat dan semuanya akan menjadi ilmu, akan kehidupan kita yang akan masa yang akan datang. Kemudian pada anak sekalian, Bapak akan lihat hadiran anak sekalian untuk yang hadir hari ini. Bapak beri tangan ya. Yang pertama, Aura Amelia, ya. Kemudian juga Amira. Ada juga Deta Malaysia, Iksan Sekolah, Adil, Cika, Eti Merah, Ridi Utami, Penny. Alhamdulillah, jadi semuanya hari ini semuanya hadir. Karena saya kita harus terus giat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian juga anak sekalian, kita mulai selain dari absen tadi, kemudian juga Bapak ingin melakukan absen secara online. Para anak sekalian silakan mengeluarkan HP-nya, setelah dipersiapkan ilmunya. Kemudian link absennya Bapak kirim di grup rumah ya. Silakan isi absennya. Ada nama,
kemudian ada juga nomor absen. Jadi sudah selesai untuk melaksanakan absensi secara online yang akan terekam secara langsung oleh guru yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya anak kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Kepada anak sekalian akan dapat berdiri. Kemudian berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Silakan duduk kembali. Kita tadi mengambil lagu saya itu sebagai rasa nasionalisme kita kepada negara kita yang kita. Kemudian anak sekalian, kita juga akan melaksanakan tepuk dan salam merdeka. Karena kita sudah tahu tiap hari kita melaksanakan tepuk merdeka yang ada 5, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Dilakukan dengan tepuk tangan dan juga gerakan. Kita mulai ya. Tepuk PPK. Mandiri, gotong royong, integritas. Sekali lagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, itu tadi ada tepuk PPK, ada 5. Itu sebagai penanaman karakter anak-anak sekalian. Yang pertama ada religius, itu berarti keagamaan. Kemudian kita juga harus menghargai sama lain, agama yang lain yang ada di Indonesia. Kemudian juga ada nasionalis, itu berarti rasa disiplin dan rasa cinta kita kepada tanah air. Yang ketiga ada mandiri, yang kita harus berdiri sendiri. Yang kemudian ada gotong royong, kita sama harus saling tolong-menolong. Dan juga yang terakhir ada integritas, yaitu kemandirian kita
dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian juga anak sekalian, kita mulai lagi menggunakan handphone masing-masing. Kita akan melaksanakan pretest berupa kuisis. Silakan buka di Google, ketik quizzes.com. Nah, silakan masukkan kode 362758. 362758. Sudah masuk satu orang? Ini jika sudah siap bermain, Aura sudah juga masuk. 4189 berarti ganti nama akunnya. Sudah ada 4 orang? Ini sebagai pengantar soal untuk materi yang akan kita pelajari nantinya, yaitu tentang pantun dan juga peredaran dada. Terdiri dari 4 soal. Cukup ya? Kita mulai saja. Sudah siap? Ada pretest sebagai motivasi awal kita untuk belajar hari ini agar lebih bersemangat lagi. Dan Bapak juga penanya anak sekalian, materi kita pelajaran kita yang telah lalu, masih ingat kita belajar apa saja pada pertemuan yang lalu? Ciri-ciri pantun, kemudian di IPA-nya ada organ peredaran, organ peredaran, sana ada jantung dan pembuluh darah. Di jantung ada 4 bagian, apa saja? Serambi kanan, jantung, gangguan organ peredaran darah. Jadi kalau minggu lalu kita pelajari organ peredarannya, hari ini kita akan mengetahui apa saja gangguan atau penyakit yang mengganggu peredaran darah pada manusia. Untuk pembelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Seperti biasa, kalau kemarin kita pantun dan juga peredaran, juga hari ini juga kita akan melaksanakan pantun dan organ peredaran darah. Hanya saja untuk pantun hari ini kita akan mengetahui maknanya, dan untuk peredaran darahnya kita akan mengetahui penyakit atau gangguannya. Bagaimana anak sekalian, siap untuk belajar? Masih semangat? Kalau begitu kita harus melakukan teguh spirit ya.
Mulai. Tempur spirit. Lebih spirit. Pelan. Jadi harus lebih semangat lagi untuk pembelajaran agar dapat mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi. Dan perlu orang tahu untuk tujuan pelajaran kita hari ini ada beberapa hal yang harus senang diketahui. Yang pertama, kita akan menganalisis makna pantun, makna atau misi atau pesan yang akan sampaikan dalam pantun tersebut. Yang kedua, anak-anak nantinya dapat mengetahui jenis gangguan yang dapat menyerang organ peredaran pada manusia. Kemudian tujuan yang berikutnya, anak-anak dapat membuat peta pikiran atau diagram untuk mengetahui penyebab atau gangguan pada organ peredaran. Itu tujuan pelajaran kita hari ini. Kita akan melaksanakan metode seperti biasa, ada penugasan, ada pengamatan, kemudian juga ada diskusi nantinya. Setelah diskusi, tampil di depan kelas, akan presentasi, kemudian menempel atau memajang hasil karya anak-anak sekalian tentang membuat peta pikiran tadi. Itu tujuan pelajaran kita pada hari ini. Coba Bapak lihat dulu buku paket sudah siap? Sudah. Buku paketnya sudah siap? Ya, itu kita Bapak ini sudah siap belajar ya. Kemudian juga alat tulis juga sudah ada, buku tulis juga sudah ada. Jadi anak sekalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Kemudian ini untuk yang pertama kita akan mulai menganalisis isi atau makna dari sebuah pantun. Siapa yang bantu untuk membacakannya? Coba baca di sinama sampai kamu butuh pantun itu. Sinama mengulangi bersepeda di jalannya penuh dari wahai berdasarkan kepastian itu. Ulangan kita. Ya, pantun pertama, sinama mengulangi sepeda di jalannya penuh-penuh. Wahai anak muda, saat itu pasti kamu butuh. Penutup apa itu? Penutup keringat. Penutup sama dengan keringat. Berarti sinama tadi mengulangi sepeda jalannya penuh-penuh. Isi makna pantun tersebut, pada anak muda saat itu pasti kamu butuh. Kemudian pantun yang kedua, coba minta anak yang perempuan. Siapa yang berani untuk yang pantun kedua? Coba Ribi dibaca di pantun yang kedua. Pak, dari musik. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria, sehat selalu di badanku karena rajin berolahraga. Selamat itu ini dalam baca pantun. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria, sehat selalu di badanku karena rajin berolahraga. Jadi isi dari pantun tersebut, kita harus rajin berolahraga agar badan sehat. Ya, kita harus rajin berolahraga agar badan sehat. Itu untuk isinya atau maknanya. Kemudian amanat atau pesan dari pantun tersebut, apa yang disampaikan oleh penulis pantun kepada kita? Itu pesannya, amanatnya yaitu harus rajin berolahraga. Harus rajin berolahraga, itu pesan. Ada isi atau makna, kemudian ada pesan atau amanat. Masih banyak pantun lagi, kemudian ada 2 pantun lagi. Coba dibaca. Tadi baca dulu. Di sekolah.
mungkin ada hadir kalau bacakan pantun dan isinya. Apa itu makna dari pantun yang dibacakan oleh Pak Adil tadi? Makna itu isi berarti kesehatan kesehatan jantung agar peredaran darah lancar. Itu makna puisi. Bagaimana dengan amanah atau pesannya? Pesan dari pantun tersebut supaya kita harus selalu menjaga kesehatan jantung. Nah, itu isi atau amanat yang disampaikan oleh penulis pantun tersebut kepada kita semua. Nah, ini ada lagi satu buah pantun lagi. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Isi atau makna dari pantun atas, jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Isi atau makna. Kemudian apa? Amanah atau pesan yang disampaikan oleh pantun tersebut? Kita harus menjaga kesehatan tubuh. Itu amanat atau pesan yang disampaikan oleh penulis pantun kepada pembaca pantun. Adalah hal ini adalah kita semua kita membaca pantun tersebut. Kemudian juga ini ya makna tadi, makna dari pantun tadi langsung bedakan, harus bisa bedakan isi sama dengan makna. Kemudian amanat sama dengan pesan. Amanat sama dengan pesan. Jadi isi dari pantun adalah tujuan dibuat pantun tersebut, untuk apa pantun tersebut dibuat, itu tujuannya atau isinya. Biasanya terdapat di baris ketiga dan baris keempat dari sebuah pantun. Kemudian amanat, amanat itu pesan, pesan nasihat yang disampaikan melalui sebuah pantun. Boleh juga anak-anak sekalian dapat menyaksikan video tentang gangguan organ peredaran darah pada manusia atau penyakit. Bersama saya Edwarsa. Bagaimana keadaannya? Salam sehat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 5. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah untuk pembelajaran ke-1, yaitu untuk melakukan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dengan tujuan pembelajaran yaitu setelah menyaksikan video ini, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis gangguan yang menyerang organ peredaran darah pada manusia. Baiklah sahabat semuanya, langsung saja kita akan membahas adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Setelah jantung koroner, gangguan pada organ peredaran darah yang berikutnya yaitu stroke, di mana stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan atau stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragi. Di mana kondisi meningkatnya tekanan darah hingga melebihi angka 140/80 mm air laksa atau lebih. Penyakit ini disebabkan karena kebentukan pembuluh darah. Setelah tekanan darah tinggi atau hipertensi, yang berikutnya adalah tekanan darah rendah atau yang sering disebut hipotensi, yang berarti kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 mm air laksa. Gangguan atau penyakit pada organ peredaran darah yang selanjutnya adalah varises. Varises adalah pembekakan atau pelebaran pembuluh darah vena yang disebabkan oleh adanya penumpukan darah di dalam pembuluh tersebut. Varises dapat terjadi di seluruh pembuluh vena dalam tubuh. Namun, kondisi ini paling sering terjadi di area pungkas, terutama betis, karena tekanan besar saat kita berdiri atau berjalan. Demikianlah video pembelajaran tentang gangguan yang menyerang organ peredaran darah pada manusia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk video berikutnya tentang penyebab yang terjadi, apa yang menyebabkan kita terserang oleh penyakit gangguan organ pada manusia. Saksikanlah video berikut. Gangguan pada organ peredaran darah manusia. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Kita harus selalu menjaga kesehatan organ peredaran darah untuk mencegah timbulnya gangguan. Gangguan pada organ peredaran darah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu kurang olahraga dapat menghambat peredaran darah. Kurang olahraga dapat menyebabkan peredaran darah menjadi tidak lancar. Hal itu disebabkan kolesterol di dalam tubuh tertimbun dan menyumbat pembuluh darah. Dengan berolahraga, kolesterol di dalam tubuh dapat terbakar sehingga peredaran darah menjadi lebih lancar. Namun, berolahraga sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Jika orang yang memiliki kelainan jantung tidak diperbolehkan melakukan olahraga berat dalam waktu yang lama, karena akan membuat kerja jantungnya semakin berat. Kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Kesehatan organ peredaran darah dapat terganggu jika kita kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Contoh makanan yang mengandung zat besi antara lain bayam, ikan, dan telur. Terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol. Kolesterol tidak dapat larut dalam darah. Terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tanpa diimbangi olahraga dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah sehingga peredaran darah tidak lancar. Contoh makanan yang mengandung kolesterol antara lain gorengan, daging beternak, dan cumi-cumi. Terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung garam. Garam memiliki sifat dapat mengikat air. Terlalu banyak mengonsumsi garam dapat meningkatkan pembuluh darah yang dapat menyebabkan pembuluh darah bekerja secara ekstra sehingga menyebabkan tekanan darah tinggi. Kelainan genetik karena faktor keturunan. Faktor keturunan merupakan penyebab gangguan organ peredaran darah yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu contohnya yaitu kelainan genetik pada sel darah merah yang tidak beraturan, sehingga fungsi sel darah merah menurun. Nah, sekarang sudah mengerti kan penyebab gangguan pada Tadi video tentang penyebab gangguan yang menyerang organ peredaran darah. Ada 5 penyebab. Yang pertama kita lihat dari video tadi ada anak laki-laki yang duduk kursi badan gemuk ya. Kemudian ada anak perempuan yang sedang berolahraga. Itu menandakan bahwa yang pertama itu terlalu banyak makan, kurang berolahraga. Kemudian yang kedua, kurang mengkonsumsi makanan berzat besi. Karena makanan yang berzat besi itu ada bayam, ada telur, dan juga ada ikan. Kemudian terlalu banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol atau makanan yang banyak mengandung minyak. Kemudian penyebab yang berikutnya terlalu banyak mengkonsumsi garam atau makan garam. Kemudian yang terakhir penyebab dari genetik, itu artinya keturunan dari orang tua, itu tidak bisa kita hindari karena seandainya itu pun terjadi karena sudah turunan dari orang tua kita. Tapi untuk yang penyebab dari keempat tadi kita harus hindari. Dan anak juga Bapak jelaskan di sini singkat dari video yang pertama tadi, penyakit atau gangguan yang menyerang organ peredaran darah. Yang pertama ada jantung koroner. Jantung koroner itu yaitu jantung yang tersumbat, pembuluh darah yang tersumbat. Pembuluh darah yang tersumbat menyebabkan darah tidak dapat mengalir ke jantung dengan
nanca. Ini cara gambar di jantung. Aliran darah normal karena tidak ada gangguan lain, kemudian darah mengalir dengan cepat. Kemudian untuk gambar yang kedua, aliran darah tidak normal. Nah, ini yang disebut dengan jantung koroner tadi tersumbat atau hampir buntu karena ada pengaruh dari lain. Kemudian darah yang mengalir tidak begitu lancar, itu untuk jantung koroner. Berbagai penyakit yang menyebabkan pada darah. Kemudian juga penyakit yang kedua. Nah, ini kita lihat dari gambar sudah kita ketahui. Ini banyak kejadian di sekitar rumah, dari keluarga, dari tempat kita tinggal. Itu nama stroke. Stroke itu ditandai dengan kondisi terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan. Hampir sama dengan tadi dengan jantung koroner dan terjadi penyumbatan. Kemudian bisa juga penyebabnya adalah pecah pembuluh darah. Tapi keseringan dari akibat stroke ini adalah penyumbatan atau stroke iskemik. Nah, di sini ada penghambat sehingga darah tidak mengalir begitu lancar. Yang untuk menuju darah yang menuju ke otak itu akan mengakibatkan penyakit yang namanya stroke. Kemudian juga penyakit yang berikutnya hipertensi atau sering disebut dengan tekanan darah. Hipertensi darah apa? Darah tinggi. Karena di sini kondisi meningkatnya tekanan darah lebih 140 atau 140 per 80 mm air rasa atau lebih. Nah, itu pada saat kita melaksanakan tensi darah di tempat-tempat kesehatan, jika darah kita diketahui lebih dari 140 per 80, berarti kita termasuk mengidap penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian juga penyakit yang berikutnya ada kebalikan dari hipertensi, ada hipotensi atau tekanan darah rendah. Kondisi ketika darah berada di bawah 90/60. Ini juga berbahaya. Kita melaksanakan tensi darah di tempat kesehatan, di dokter, di bidan, perawat dan sebagainya. Jika darah kita kurang dari 90/60, itu berarti darah kita lemah atau darah kita di bawah tekanan yang rendah. Untuk materi yang berikutnya yaitu dan gambar juga kita ketahui, mungkin anak sudah pernah melihat gambar tersebut, tapi belum tahu nama penyakitnya. Itu yang namanya disebut varises. Ya, varises terjadi biasanya di betis bawah kaki ya. Ini kita lihat sendiri, ini gambarnya sudah jelas sekali. Banyak urat-urat yang darahnya membeku di sana, tidak beredar dengan lancar, sehingga ada penumpukan darah. Itu namanya varises. Juga sering kita temui di sarana kita, di keluarga kita mungkin juga ada. Jadi sekarang anak kita tahu bahwa itu namanya penyakitnya varises. Tentang penjelasan tentang gangguan yang menyerang organ pada darah dan juga penyebabnya. Ada ditanyakan? Sampai sini ada ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Sudah kita bentuk kelompok ya, bentuk kelompok dan kita paling tahu ada sudah terdapat 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Dan di sini kalian dapat berdiskusi atau kerja kelompok untuk menyelesaikan tugas yang akan saya berikan nantinya. Yang pertama, anda sekalian dapat mengisi rumah kerja, kemudian juga membacakannya ke depan kelas, nantinya juga akan menampilkan hasil kerja yang sudah kita lakukan. Kelompok 1, ini tugasnya akan dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian juga ini untuk kelompok 2, silakan bagi tugas. Ada yang bagian membacakannya, nanti ada yang mencari jawaban dan lain sebagainya.
Dan ini di kelompok 3, silakan dikerjakan. Ada penjelasan, silakan. Yang pertama, menjelaskan tradisi berdasarkan petunjuk dari gambar tersebut. Tapi sebelum dikerjakan, kita akan melakukan test making dulu. Test making yaitu hiburan sebelum kita melaksanakan diskusi. Silakan berdiri. Tugasnya diselesaikan nanti. Silakan kita untuk memberikan test making dulu. Gantinya sedikit agar kita lebih semangat. Silakan selesaikan tugas yang telah diberikan. Selamat pembuatan peta pikiran tentang gangguan yang menyerang organ peredaran darah. Ya, betul. Lanjutkan. Dan juga di kelompok 2 juga sama tentang membuat peta pikiran atau diagram sederhana tentang gangguan organ peredaran darah. Dan juga di kelompok 3 melaksanakan diskusi membuat peta pikiran atau diagram Baik, anak-anak sekalian, kita tadi telah melaksanakan diskusi atau kerja kelompoknya dalam menyelesaikan tugas atau ini yang telah diberikan. Artinya anak-anak sekalian tentunya selanjutnya akan mempresentasikan atau membacakan hasilnya di depan kelas. Untuk yang pertama, mulai saja dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Nah, silakan membantu dari hasil tugasnya. Jantung koroner, hipotensi, hipertensi, penyebab penyempitan pembuluh darah di jantung, penurunan tekanan darah tingginya, tekanan darah. Ya, selesai. Dari kelompok 1. Yang berikutnya silakan pajangkan hasil ke papan tulis.
hasil kerja dari kelompok 1. Cukup kan? Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yang berikutnya untuk membacakan prestasi nilai kelas dari kelompok 2, kami persilakan yang masih lupa. Haris. Nah, ini dari kelompok 2. Yang mengukurnya merupakan udara di jantung, penurunan tekanan darah, tingginya tekanan darah. Ya, terima kasih. Selamat untuk kelompok 2. Silakan bacakan hasil karyannya berupa perhatian pada darah. Dari kelompok 2. Terima kasih. Tepuk tangan. Kemudian untuk yang selanjutnya dari kelompok 3 dipersilakan membacakan hasil diskusinya. Tingginya tekanan darah. Ya, tingginya tekanan darah. Terima kasih. Tangan untuk kita. Dan menempel memajang hasil karyanya membuat peta pikiran. Gangguan organ peredaran darah. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Kemudian selanjutnya kita sudah di akhir kegiatan kita menyampaikan kesimpulan. Yang pertama, kita tadi telah mempelajari makna pantun. Makna pantun merupakan makna yang disampaikan dalam suatu pantun, baik tersirat maupun tersirat, yang dapat berisi nasihat, hiburan maupun hiburan. Kemudian juga makna pantun. Coba dibaca sampai belum baca ini, baca nih. Yang makna pantun tergantung. Kesimpulan makna pantun merupakan makna yang disampaikan di dalam sebuah pantun, baik tersirat maupun yang tersurat, yang dapat berisi nasihat, hiburan maupun hiburan. Makna pantun tergantung pada isi pantun itu sendiri. Pantun berdasarkan isinya berdasarkan beda-beda. Terima kasih untuk ini. Kemudian yang kedua adalah gangguan kita dapat pelajari gangguan kesehatan organ peredaran darah. Coba baca di nomor 1. Untuk darah. Kemudian yang kedua, coba dibaca data amnesia. Yang kedua.
sudah jelas saja kalau hipertensi itu tekanan darah tinggi, jika hipotensi itu tekanan darah rendah. Kemudian kesimpulan yang terakhir, periksa di sekolah. Nomor 4. Udah juga kembali kita menggunakan handphone. Silakan bawakan HP-nya, kita melakukan evaluasi akhir atau tes akhir yang akan jadikan penilaian pada kegiatan pelajaran ini. Dan linknya akan Bapak kirim di grup WA. Silakan dibuka di sini. Nomor 1 pidana. Nomor 2 pidana. 3 pidana. 4 menjodohkan. Nomor 5 silakan pilih lebih dari 1. Nomor 6 isian singkat. Nomor 7 menjodohkan. Dan terakhir nomor 8 isian singkat. Pergi ke pertama dua garis ini. Oke, anak sekalian, tadi kita telah melaksanakan evaluasi atau penilaian akhir mengukur sejauh mana hasil diperoleh dari pelajaran yang tadi yang telah kita lakukan itu melalui evaluasi online atau secara langsung, sehingga secara otomatis akan terekam di para soalnya nanti. Dan anak sekalian, Bapak akan berikan untuk materi yang akan datang, kita akan pelajari cara pencegahan dari gangguan penyakit organ peredaran darah. Kalau tadi kita belajar tentang gangguan penyakitnya, kemudian untuk materi yang akan datang juga kita akan bahas cara pencegahannya. Mungkin itu saja dari cerita kita belajar hari ini. Untuk dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pelajaran ini kita akan membacakan doa secara bersama-sama. Untuk itu, mulai kita membaca doa untuk ini. Mudah-mudahan apa yang kita mulai hari ini akan bermanfaat. Untuk itu berdoa dimulai. 1, 2, 3.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.